Apa yang kita bisa ambil dari hikmah pelukan Yusuf kepada adiknya? Jadi Bu, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita atau kita diajarkan oleh Allah supaya kita menciptakan yang namanya ruang aman. Secara apa? Secara dohir bagi orang-orang yang kita mencintai dia. Baik itu anak kita, saudara kita, adik kita, abang kita. Nah, bagaimana menciptakan ruang yang aman dalam bentuk fisik? Ya ketika kita bertemu sama saudara, jangan cemberut aja. Kan begitu. Ketika saudara atau adik atau abang datang, tunjukkan ramahnya kita, sayangnya kita, perhatiannya kita sama saudara. Itu secara dohir dulu ya Bu ya. Secara dohir tunjukkan dulu. Kalau kita yang namanya sama saudara, adik, abang, welcome. Terus yang kedua apa? Yang kedua, qala inni ana akhuka. Nah, jadi yang kedua, lalu Allah supaya mengajarkan Bu, memberikan ruang yang aman secara batin. Kalau yang awal kan memberikan ruang aman secara fisik dengan dipeluk, dengan dirangkul, ya kan? Maka yang kedua itu berkaitan Nabi Yusuf. Qala berkata Nabi Yusuf, ini sesungguhnya aku anak akhuka, aku adalah saudara kamu. Nah artinya di dalam ayat ini, nah jadi Nabi Yusuf ini mengajarkan kepada kita bahwa supaya kita bisa memberikan rasa aman baik zahir maupun batin. Dan ini contoh yang sangat berharga Bu. Justru orang yang lebih tinggi, orang yang lebih kaya harusnya lebih mengakui bahwa yang di bawah itu saudara gue itu. Kadang-kadang kan kebalik. Giliran udah susah, gue itu saudara gue tuh. Pas lagi seneng boro-boro ngakuin saudaranya yang susah itu saudara. Tapi Islam justru mengajarkan sebaliknya. Bagaimana ketika kita posisi di atas, jangan sombong, jangan lupa sama saudara. Justru sebaliknya, ketika kita posisi di atas, kita harus peka siapa aja yang saudara gua ini, semua ini siapa aja. Ya kadang-kadang kan yang namanya orang susah Bu ya, kadang minder kalau misalnya kita mampir ke rumah saudara yang lebih kaya, kan begitu. Nah maka di sini Islam melalui Nabi Yusuf itu mengajarkan justru ketika kalian berada di posisi atas, justru harus paling menganggap saudara kalian itu tuh yang di bawah kalian gak lebih tinggi secara materi misalnya, gak lebih kaya dari kalian, gak lebih senang dari kalian. Justru itu yang paling harus dianggap jadi saudara. Dan juga yang selanjutnya itu benar-benar menghadirkan ketenangan, kebaikan kepada orang yang udah tadi kita berikan sama saudara kita, saudara kandung, anak atau siapapun. Yaitu apa? Fala tabta'is bima kanu ya'malun, maka janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka lakukan. Artinya Bu, kita diajarkan yang namanya kita kalau punya saudara, ya kan, jangan cuma kita berikan rasa aman baik secara zahir maupun batin. Maka apa yang selanjutnya, kalau saudara kita, kalau keluarga kita punya kesusah, ya kan, punya masalah, maka kita sebagai saudara, sebagai keluarga hadir sebagai apa Bu? Hadir sebagai solusi yang bisa menghilangkan kesusahan dan kesedihan saudara kita. Dipersilakan. Shallu ala Nabi sallallahu ala Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama ni'matal iman wal islam wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, puji beserta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita nikmat sehat, hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa kembali hadir melanjutkan kajian tafsir Al-Quran yang insyaallah kita akan membahas surah Yusuf ayat ke-69. Dan begitu juga salawat beserta salam tidak lupa marilah kita limpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para ibu yang saya hormati dan mudah-mudahan Allah memuliakan, di pembahasan sebelumnya kita sudah sama-sama tahu yaitu di mana Nabi Yakub memerintahkan kepada anak-anaknya untuk tidak hanya melalui lewat satu pintu gerbang, tetapi lewat beberapa pintu gerbang yang mana tujuannya untuk menghindari fitnah, untuk menghindari orang yang berniat jahat. Tetapi itu tadi, itu hanyalah bentuk ikhtiar cintanya Nabi Yakub pada anaknya. Karena tetap pada akhirnya keselamatan itu ada pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya Bu, ternyata alhamdulillah selamatlah mereka itu sampai kepada bertemu dengan Nabi Yusuf. Maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi akhahu qala inni ana akhuka fala tabta'is bima kanu ya'malun. Walamma dakhalu ala Yusufa, maka ketika mereka masuk ala Yusufa ke tempat Yusuf, awa ilaihi akhahu, maka merangkul ilaihi kepada Yusuf. Siapa yang dirangkul? Akhahu, saudaranya yaitu Bunyamin. Qala, kemudian berkata Yusuf kepada Bunyamin, inni ana akhuka, sesungguhnya aku adalah saudara kamu, atau bahasa kita abang kamu. Fala tabta'is bima kanu ya'malun, maka janganlah kamu bersedih hati atas apa yang mereka lakukan. Nah jadi Bu, ketika mereka udah nyampe, maka apa? Maka Bunyamin ini dipisahin. Masuklah Bunyamin ini ke dalam apa? Ke dalam mungkin ruangan khusus. Yang mana di ruangan itu cuma ada Nabi Yusuf dan Bunyamin. Nah ketika itu maka apa? Dirangkul, dipeluk, kan gitu. Karena di sini kan menggunakan kata awa, ini berarti merangkul, memeluk atau membawa kepada perlindungan, kedekatan. Jadi ini merupakan bentuk rangkulan fisik atau pelukan fisik yang dilakukan Yusuf kepada adiknya. Nah, dalam konteks ini, jadi Yusuf ini Bu menempatkan Bunyamin itu kemungkinan dia nginepnya, tidurnya bareng, dalam arti ya satu ruangan gitu. Nah kenapa Bu Nabi Yusuf bisa begitu sama Bunyamin? Yang pertama, sekali lagi saya katakan bahwa Bunyamin ini saudara satu ayah satu ibu. Ya kan, ya masih ibunya sama, bapaknya sama. Nah kalau yang selain itu kan beda beda ibu, gitu. Dan juga di sini apa yang kita bisa ambil dari hikmah pelukan Yusuf kepada adiknya Yakub. Jadi Bu, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada kita atau kita diajarkan oleh Allah supaya kita menciptakan yang namanya ruang aman.
Secara apa? Secara dzahir bagi orang-orang yang kita mencintai dia. Baik itu anak kita, saudara kita, adik kita, abang kita. Nah, bagaimana menciptakan ruang yang aman dalam bentuk fisik? Ya ketika kita bertemu sama saudara jangan cemberut aja, kan begitu. Ketika saudara atau adik atau abang datang tunjukkan ramahnya kita, sayangnya kita, perhatiannya kita sama saudara, itu secara dzahir dulu ya, Bu, ya. Secara dzahir tunjukkan dulu. Kalau kita yang namanya sama saudara, adik, abang welcome. Jangan adik datang kayaknya udah sewot aja, paling minjem duit lagi nih dia. Kan begitu. Jangan sampai menunjukkan secara fisik sesuatu yang udah nggak ngenakin namanya saudara. Gitu. Kenapa? Karena dalam hal ini Allah sebenarnya mengajarkan kepada kita itu sama saudara yang pertama tampilannya dibagusin dulu. Terus yang kedua apa? Yang kedua, qala inni ana akhuka. Nah, jadi yang kedua, lalu Allah supaya mengajarkan, Bu, memberikan ruang yang aman secara batin. Kalau yang awal kan memberikan ruang aman secara apa? Fisik dengan dipeluk, dengan dirangkul, ya kan? Maka yang kedua itu perkataan Nabi Yusuf, qala berkata Nabi Yusuf, "Ini sesungguhnya ana akhuka, aku adalah saudara kamu." Nah, artinya di dalam ayat ini, nah jadi Nabi Yusuf ini mengajarkan kepada kita bahwa supaya kita bisa memberikan rasa aman baik zahir maupun batin. Dan ini contoh yang sangat berharga, Bu. Justru orang yang lebih tinggi, orang yang lebih kaya, harusnya lebih mengakui bahwa yang di bawah itu saudara gue itu. Kadang-kadang kan kebalik. Giliran udah susah, wah itu saudara gue tuh. Pas lagi seneng boro-boro ngakuin saudaranya yang susah itu saudara. Tapi Islam justru mengajarkan sebaliknya. Bagaimana ketika kita posisi di atas, jangan sombong, jangan lupa sama saudara. Justru sebaliknya ketika kita posisi di atas, kita harus apa? Peka siapa aja yang saudara gua ini, semua ini siapa aja. Ya kadang-kadang kan yang namanya orang susah, Bu, ya kadang minder kalau misalnya kita mampir ke rumah saudara yang lebih kaya, kan begitu. Nah, maka di sini Islam melalui Nabi Yusuf itu mengajarkan, justru ketika kalian berada di posisi atas, justru harus paling menganggap saudara kalian itu tuh, yang di bawah kalian nggak lebih tinggi secara materi misalnya, nggak lebih kaya dari kalian, nggak lebih senang dari kalian, justru itu yang paling harus dianggap menjadi saudara. Bukan orang yang lebih kaya lagi yang kita anggap saudara. Gitu. Yang diajarkan dalam ayat ini atau Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita melalui bagaimana sikap Nabi Yusuf kepada saudaranya gitu, Bu. Dan juga yang selanjutnya itu bahwa di sini, Bu, Nabi Yusuf bukan cuman tadi kan saya bilang memberikan rasa aman baik zahir maupun batin. Zahirnya dengan apa, Bu? Itu dengan pelukan, batinnya apa, Bu? Dengan pernyataan, "Lu saudara gua, lu orang terdekat gua." Begitu. Itu artinya apa? Pertama, memberikan ruang aman atau rasa nyaman baik zahir maupun batin. Itu nggak berhenti sampai di situ, Bu, yang diajarkan Allah melalui kisah Nabi Yusuf ini. Tapi juga apa? Benar-benar menghadirkan ketenangan, kebaikan kepada orang yang udah tadi kita berikan rasa aman, saudara kita, saudara kandung, anak atau siapapun. Yaitu apa? Fala tabta'is bima kanu ya'malun, maka janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka lakukan. Artinya, Bu, kita diajarkan yang namanya kita kalau punya saudara, ya kan? Jangan cuman kita berikan rasa aman, baik secara zahir maupun batin. Maka apa yang selanjutnya, kalau saudara kita, kalau keluarga kita punya kesusah, ya kan, punya masalah, maka kita sebagai saudara, sebagai keluarga hadir.
Hadir sebagai apa, Bu? Hadir sebagai solusi yang bisa menghilangkan kesusahan dan kesedihan saudara kita. Begitu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui daripada Nabi Yusuf kepada adiknya Bunyamin. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa Nabi Yusuf sampai mengatakan, "Maka janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka lakukan." Dan sebenarnya jadi pertanyaan, apa sih yang mereka lakukan tuh saudara-saudara Yusuf terhadap adik kandungnya si Bunyamin ini, sampai Nabi Yusuf berpesan seperti ini, Bu, gitu kan. Nah, jadi Bu, yang dilakukan saudara-saudara Bunyamin atau saudara-saudara Yusuf selain Nabi Yusuf dan Bunyamin, itu yang pertama, itu mengucilkan dan menjauhkan Bunyamin dari Yusuf. Artinya apa? Memisahkan Bunyamin dengan Nabi Yusuf ini udah satu bentuk apa, Bu? Bentuk kezaliman mereka, bentuk kejahatan mereka, bahwa mereka nggak sayang sama Bunyamin. Kalau mereka sayang Bunyamin, jangan dipisahin Bunyamin dari abang kandungnya. Kan gitu, itu perbuatan yang dianggap menjadikan Bunyamin ini sedih. Itu yang pertama. Yang kedua, itu kata-kata kasar atau pelecehan verbal. Jadi kalau kata para mufasir seperti Al-Qurtubi, Al-Baghawi, itu menyebutkan bahwa Bunyamin, Bu, itu sering menjadi bahan ejekan, hinaan saudara-saudaranya. Dihina, direndahin, nggak dianggap, nggak diorangin. Alasannya karena apa? Karena dia adik kandungnya Nabi Yusuf. Sedangkan Nabi Yusuf adalah orang yang dibenci. Ini kan jadi satu pelajaran, Bu. Kalau kita, ngapa, Bu, jangan suka benci itu kayak nyambung, kayak mata rantai. Kita benci sama si A, adeknya, keluarganya, turunan, kita benci semua. Padahal kan nggak ada hubungannya. Kan gitu. Nggak ada hubungannya. Jadi penyebab kebencian mereka itu tadi karena dia masih saudara atau satu kandung sama Nabi Yusuf. Yang kedua, itu karena dianggap dia anak kesayangan daripada ayahnya, itu Nabi Yakub. Nah, sebagaimana yang dulu saya pernah bilang tentang kenapa atau alasan kenapa kok Nabi Yakub sangat atau lebih menyayangi Nabi Yusuf, lebih menyayangi Bunyamin. Karena itu tadi, Bu, karena emaknya Bunyamin dan Yusuf udah meninggal. Ibaratnya dia ini anak piatu, cuman tinggal bapak, dia kurang kasih sayang ibu, sementara yang lain kan masih pada punya emak. Dan fitrahnya bagi namanya orang tua, itu akan lebih sayang kepada anaknya yang lebih lemah. Karena dalam ungkapan atau syair Arab, itu kan dikatakan apa? Aku lebih menyayangi anakku yang sakit sampai dia sembuh. Ya artinya apa? Ya kita pastilah namanya misalnya anak kita banyak, tetap aja yang paling jadi perhatian kita anak kita yang sakit. Kenapa? Karena dia yang paling lemah. Kan begitu. Atau aku lebih mencintai anakku yang miskin sampai dia nanti kaya. Ya tetap aja kalau misalnya kita punya anak kaya, sukses semua, yang jadi bahan pikiran kita, yang jadi bahan kita jadi ikut kesusahan, tetap aja anak kita yang miskin. Kan begitu. Begitu juga Nabi Yakub, wajar kalau Nabi Yakub misalnya lebih sayang kepada Nabi Yusuf, ya kan? Lebih sayang kepada Bunyamin. Karena apa? Ya karena mereka nggak punya ibu. Ibaratnya udah sebelah. Kan begitu. Maka Bunyamin wajar bisa jadi lebih sayang kepada mereka. Tapi kan ini juga jadi satu pelajaran, Bu, bagi kita nih terutama ibu-ibu yang punya anak. Jangan juga kita menampakkan kecintaan kita, pilih kasihnya kita kepada anak tuh jangan sampai ditampakkan. Kenapa? Efeknya bisa menimbulkan kecemburuan. Bahayanya seperti yang kejadian pada kasus Nabi Yusuf dan Nabi Yakub, begitu, Bu. Dan juga salah satu bentuk kejahatan mereka, Bu, terhadap Bunyamin, yaitu di mana mereka memanipulasi atau
memanipulasi dan memperalat Bunyamin. Jadi Bu, kalau kita lihat diajaknya Bunyamin, ya kan itu sebenarnya sebagai syarat logistik. Sengaja dipaksa, diminta supaya Bunyamin ngikut, itu bukan karena alasan sayang Bu, tapi karena alasan apa? Kalau Bunyamin yang kagak ikut, kagak dapat makanan kita, ajak. Artinya apa? Diajaknya Bunyamin bukan karena alasan sayang sama adik, tapi karena alasan perut, karena alasan kepentingan diri sendiri, kan begitu. Artinya bukan karena sayang. Dan bukan cuman itu Bu, kesalahan mereka atau bentuk sikap kasar mereka terhadap Bunyamin, nanti Bu ketika di ayat 77, ketika Bunyamin kan nanti Bunyamin itu dibikin skenario ditangkap Bu. Karena bakalan dianggap mencuri cawan daripada raja, itu punya Nabi Yusuf. Nah, ketika nanti ketangkap basah, itu kan ketangkap basah nih Bunyamin katanya nyolong, nyolong barang. Maka apa jawaban mereka ketika pihak kerajaan menyatakan bahwa Bunyamin ini menjadi tersangka karena mencuri barang punya Nabi Yusuf atau raja ketika itu. Dia bilang apa? Qala inna yasrik faqad saraqa akhun lahu min qabl. Jika dia mencuri, maka sungguh sebelumnya saudaranya Yusuf juga pernah mencuri. Bukannya dibelain, malah apa? Ya wajarlah dia nyolong, karena abangnya juga dulu tukang nyolong kalau bahasa kitanya. Begitu Bu, bukannya dibelain itu saudaranya yang ketangkap basah karena apa? Mencuri, malah ditambahin wajarlah emang dia begitu, abangnya begitu, kalau kata abah adeknya. Dan ini merupakan bentuk kejahatan atau bentuk perlakuan buruk daripada saudara-saudara Nabi Yusuf kepada Bunyamin, maka wajar kalau Nabi Yusuf mengatakan apa? "Fala tabta'is bima kanu ya'malun," maka janganlah engkau bersedih hati terhadap apa yang mereka lakukan, begitu Bu. Nah ini jadi pertanyaan kenapa kok dia mengatakan sampai tadi kan dibilang, "Ya wajarlah sama kayak bapak, kayak abangnya." Nah kenapa Nabi Yusuf dianggap mencuri? Apa dituduh mencuri oleh saudara-saudaranya? Kan nggak ada pernah kita dengar kisah Nabi Yusuf mencuri tuh. Tapi kenapa mereka menuduh Nabi Yusuf juga mencuri? Jadi Bu, ini sebenarnya bentuk apa Bu, emosi dan pelarian dari rasa bersalah. Ibarat orang kagak mau disalahin, dia begitu mah bukan karena salah saya, emang dia darahnya tukang nyolong, ibaratnya begitu. Bahasa kitanya kagak mau disalahin. Dan ayat ini juga Bu mengandung hikmah psikologis. Apa hikmah psikologisnya Bu? Bahwa orang yang belum menyadari kesalahannya di masa lalu akan mudah mengulang luka dan menyakiti orang lain lagi. Jadi kayak kita nih Bu, misalnya nih hobinya nyakitin orang, kalau ngomong itu bikin orang sakit hati, bikin sedih, itu bakal terus berulang Bu. Ibu bakal seumur umur bakal begitu. Ketika kapan? Ketika ibu nggak merasa atau nggak itiraf, nggak mengakui kesalahan ibu, ibu bakal ngulang lagi kesalahan itu. Kalau memang ibu biasanya kalau ngomong nyakitin, ya kan? Kalau ngomong selalu ngomongin orang. Dan ibu akan selalu begitu sampai kapan? Sampai ibu menyadari kesalahan bahwa apa yang pernah ibu lakukan itu salah. Itu ibu bakal berhenti. Begitu. Buktinya apa? Ya buktinya kalau saudaranya Nabi Yusuf itu kan gak ada tobat-tobatnya. Secara perilaku jelek, secara ucapan jelek. Kenapa Bu? Karena mereka nggak menyadari bahwa dulu yang dilakukan itu jelek. Bahwa apa yang pernah mereka ucapkan itu jelek. Sehingga apa yang namanya orang nggak pernah ada tobatnya, nggak pernah ada insafnya. Makanya penting namanya i'tiraf. I'tiraf itu Bu, kita mengaku salah. Dan pengakuan salah kita terhadap Allah itu kenapa Bu? Harus dengan ilmu sadar kalau memang kita emang salah. Tinggal apa? Ke depannya kita nggak ngulang lagi, nggak bakal nyakitin orang lagi. Kan gitu. Emang sih ringan di lidah kita, tapi kan takut-takut bisa jadi berat di hati orang yang ngedengar. Gitu. Dan juga di situ kan apa?
dikatakan fala tabta'is bima kanu ya'malun, maka janganlah kamu bersedih hati terhadap apa yang mereka katakan. Kenapa? Apa maksudnya, Bu? Jadi maksudnya Nabi Yusuf itu mengingatkan jangan bersedih, jangan putus asa karena penolakan atau kezaliman orang lain. Walaupun dia udah berbuat jahat, lu jangan sedih. Walaupun dia udah berbuat jahat, lu jangan putus asa. Tetap lu harus menjadi orang yang kuat, ibaratnya begitu. Atau juga dikatakan fokus kepada tanggung jawab, kejujuran, bukan pada reaksi manusia. Ya karena kan begini, Bu. Ketika kita berkata jujur, mungkin orang lain akan menuduh kita dusta. Ketika kita berbuat baik ya kan dalam hidup, mungkin orang akan menganggap itu sia-sia. Tapi apapun orang menuduh kita dusta ketika kita berkata jujur, tetap jadi orang jujur. Jangan sampai pengaruh orang mempengaruhi kita juga. Ketika kita berbuat baik, nih ngaji atau dianggap percuma lu ngaji. Misalnya, tetap jangan dengerin kata orang. Ya karena kita nggak tahu ke depannya bagaimana, bisa jadi kita lebih baik. Karena sekali lagi, Bu, inti masalahnya bukan antara kita dengan manusia, tapi antara kita dengan Allah, begitu. Maka di ayat yang selanjutnya, falamma jahajahum bijahadihim ja'ala siqaya fi rahlil akhihi summa azzan muazzinun. Maka ketika telah disiapkan bahan makanan untuk mereka, nah ini mulai deh tuh dia udah mau pulang. Akhirnya apa, Bu? Semuanya bahan makanannya itu disiapin. Maka maka Nabi Yusuf ja'ala saqayah, itu memasukkan piala saqayah fi rahli akhihi, ke dalam karung saudaranya, yaitu maksudnya karungnya Bunyamin. Itu karungnya Bunyamin. Summa adzana muazzin, kemudian berteriaklah seorang yang menyerukan, ayyatuhal 'air, wahai kafilah, innakum lasyarikun, sesungguhnya kamu pasti pencuri. Nah jadi, Bu, skenario yang saya bilang tadi selanjutnya, akhirnya Nabi Yusuf masukinlah itu yang namanya siqayah. Jadi siqayah itu, Bu, asal katanya saqaya yang berarti yang berkaitan dengan pemberian minum. Di dalam konteks ini, saqayah ini artinya bejana cawan milik raja. Kayak tempat minum gitu, cangkir, mungkin bentuknya bagaimana zaman dulu. Yang jelas siqayah itu begitu. Dan itu merupakan barang mahal dan berharga yang dimiliki raja. Nah itu, Bu, namanya siqayah yang punya Nabi Yusuf itu dimasukin diam-diam sama Nabi Yusuf ke karungnya Bunyamin, ya kan. Nah ketika dimasukin diam-diam kan di depan itu ada yang namanya kalau sebelum keluar itu dicek, ya kan, nih orang nyolong apa kagak, dicek sama penjaga. Nah ternyata ketika dicek akhirnya didapatilah bahwa di karungnya Bunyamin ini ada barang yang milik punya raja, yaitu siqayah, wadah atau cawan minum raja. Maka disuruh berhenti gitu, summa adzana muazzin. Maka menyeru, orang yang menyeru, ayyatuhal 'air, wahai kafilah, innakum lasyarikun, sesungguhnya kalian mencuri. Artinya udahlah mulai di situ ditangkeplah Bunyamin, karena Bu? Karena dia udah ketangkep tangan, itu ketangkep tangan di mana di dalam karung Bunyamin ini ada cawan punya raja, gitu. Nah jadi pertanyaan, Bu, apakah perbuatan Nabi Yusuf ini adalah bentuk kejahatan? Kan gitu, karena karena yang dilakukan Nabi Yusuf itu kan seperti memasukkan barang tadi. Maka jawabannya, Bu, ini yang dilakukan Nabi Yusuf ini bukan kejahatan. Karena Nabi Yusuf nggak melakukan tuduhan secara langsung. Karena yang mengatakan sesungguhnya kamu pencuri itu kan penjaganya. Nabi Yusuf cuma masukin barang. Yang mana, Bu, tujuannya Nabi Yusuf masukin barang, Nabi Yusuf pengen supaya Bunyamin ini jangan pulang duluan. Biar sama Nabi Yusuf dulu. Karena kan nggak mungkin, Bu, kalau Nabi Yusuf meminta kepada saudara-saudara itu supaya Bunyamin di sini, nggak bisa. Kenapa?
karena mereka udah berjanji atau kepada Nabi Yakub supaya nanti adiknya dibawa pulang. Maka Nabi Yusuf itu bikin skenario, bagaimana caranya gue bisa nahan adik gue nih. Akhirnya apa, dimasukinlah cawan ke dalam karungnya Bunyamin, sehingga nanti ketika di pintu gerbang dia akan tertahan. Dan dalam aturan hukum Mesir ketika itu, kalau orang tertangkap tangan mencuri barang, maka dia akan jadi hamba sahaya pemilik barang tadi. Itu siapa? Raja, dalam hal ini adalah Nabi Yusuf. Akhirnya apa? Ya udah ditangkaplah itu si Bunyamin bersama Yusuf. Tapi sekali lagi Bu, yang nama Bunyamin kan udah tahu bahwa ini adalah bagian dari skenario, apalagi yang nangkepnya adalah ya Pak, saudaranya yaitu Nabi Yusuf gitu. Nah jadi ini juga Bu, Nabi Yusuf ini kenapa? Kenapa dikatakan nggak salah? Karena memang ini adalah skenario Tuhan juga, jadi nggak mungkin Nabi Yusuf melakukan satu tindakan ini karena memang Allah perintahkan. Jadi skenarionya harus begini, dan itu kan Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan gitu. Dan juga karena memang nggak ada yang dimadaratkan sebenarnya ketika itu. Pertama, barang yang dicuri nggak ada, karena barang yang dicuri kan balik lagi. Begitu juga nggak ada yang zolimi, kenapa? Karena Bunyamin justru mendapatkan rasa keamanan lebih, yaitu bersama saudaranya. Jadi nggak ada kerugian material, nggak ada. Bahkan nggak ada Nabi Yusuf ini punya niat buruk menambah kesedihan daripada apa? Daripada Nabi Yakub bapaknya. Karena nanti di ayat yang selanjutnya kalau kata Sa'alawi, ketika Nabi Yakub mendengar Bunyamin ini ketangkep dan gak pulang, itu yang ditangisin bukannya Bunyamin Bu, tapi yang ditangisin kalau kata Sa'alawi Nabi Yusuf. Artinya dengan kehilangan Bunyamin ini nggak menambah kesedihan tambahan. Karena apa? Karena kesedihan Nabi Yakub tetap satu, yaitu kehilangannya beliau terhadap Nabi Yusuf. Jadi tindakan Nabi Yusuf ini nggak dianggap menambah kesedihan Nabi Yakub begitu Bu. Nah mungkin itu saja, nanti insya Allah akan sedikit diulas oleh Ustaz Abdul Hamid. Kepada beliau saya persilakan, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.